Haleluya. Puji Tuhan, kembali bersama saya pada hari ini di pagi yang indah penuh sukacita. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua. Kemarin saya sudah simpulkan tentang kasih karunia dan takut Tuhan, dan berjalan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana disebut kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Saya akan bacakan kembali dalam Galatia pasal yang kelima, ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kita perlu pahami dan ketahui bahwa ada yang namanya keinginan daging, ada yang namanya keinginan roh. Keinginan daging dan keinginan roh ini senantiasa bertolak belakang. Senantiasa bertolak belakang antara keinginan daging dan keinginan roh. Ketika seseorang ada di dalam Kristus Yesus, dia menjadi ciptaan yang baru. Dan akhirnya timbul keinginan-keinginannya untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Tetapi senantiasa seringkali keinginan-keinginan ini mendapatkan hambatan-hambatan daripada manusia daging ini. Daripada manusia daging kita. Senantiasa kita ingin melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Senantiasa kita ingin hidup seturut dengan firman Tuhan. Senantiasa kita ingin hidup menyenangkan hati Tuhan. Tetapi manusia daging ini yang memang sudah penuh dengan segala macam kotoran-kotoran duniawi menghalangi kita. Jadi setiap kali kita ingin bertumbuh, kita merasa seperti ada karet, ada pegas yang menahan kita. Kita maju, dan kemudian tiba-tiba mundur kembali, ditarik mundur. Kita maju, dan tiba-tiba seperti ada yang menarik mundur. Keinginan daging ini senantiasa akan mencoba mempengaruhi hidup kita. Itu sebabnya, bagaimana caranya kita bisa mengalahkan keinginan daging? Bagaimana caranya kita bisa mengalahkan keinginan daging? Kasih karunia Tuhan dengan begitu luar biasa dicurahkan kepada kita, berlimpah-limpah. Kepada Paulus Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku bagi kamu. Jadi kita tidak usah khawatir kepada kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan akan memampukan kita. Dan sekarang, bagaimana selanjutnya saya berjalan di dalam kemenangan di muka bumi ini, saudara? Kita perlu ingat bahwa ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, di dalam Efesus pasal 1 dikatakan, ayat 13 dan ayat 14, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan. Ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya,
yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai engkau memperoleh seluruhnya apa yang menjadi milikmu. Sama seperti ketika kita mau pinjam uang ke bank. Apa yang kita lakukan? Bank akan meminta kita suatu jaminan. Apakah itu sertifikat rumah atau BPKB mobil, kepemilikan, tanda kepemilikan. Nah, kita bawa BPKB itu kepada bank. Ini aku punya mobil dan ini tanda kepemilikan mobilku, bahwa memang mobil ini milikku, bukan mobil curian, bukan mobil orang lain. Dan aku antar kepada pihak bank. Aku taruh, aku titip itu kepada pihak bank. BPKB tadi adalah milik kita. Kita taruh di bank. Dan sebagai gantinya kita terima uang cash dipinjamkan bank kepada kita. Tetapi engkau perlu ketahui bahwa jumlah uang yang kau terima dari bank tidak sesuai dengan harga mobilmu. Selalu di bawah daripada nilai jual mobilmu. Harga mobilmu contohnya 100 juta, bank hanya memberikan pinjaman 70 juta. 70%. Kalaupun kau kenal baik 80%. Tidak akan diberikan pinjaman 100%. Itu yang kau perlu ingat Bapak Ibu Saudara-saudari. Dunia tidak akan memberikan kepadamu 100%. Iblis licik. Dan Tuhan tidak akan biarkan engkau untuk ditipu oleh iblis. Dia berikan Roh Kudus-Nya untuk engkau. Roh Kudus itu adalah jaminan. Sebagaimana engkau berikan BPKB kepada pihak bank, BPKB itu ditahan oleh pihak bank sampai engkau melunaskan semua yang kau pinjam. Selesai kau lunaskan semua pinjaman itu plus bunganya, tidak ada hutang ini dan hutang itu, maka BPKB itu akan dikembalikan. Pihak bank akan menanti waktu itu. Seperti itu juga Roh Kudus diberikan sebagai jaminan untuk saudara dan saya. Hari ini kita bisa menikmati Roh Kudus supaya kita bisa memiliki semua yang Tuhan janjikan kepada kita. Semua yang Tuhan janjikan kepada kita. Kita bisa ambil segala berkat itu. Kita ambil berkat itu. Dan sekarang Roh Kudus ada bersama dengan saudara. Dia sebagai jaminan bagi engkau menerima semua janji Bapa sampai kita memperoleh seluruhnya. Haleluya.
Dan sekarang Roh Kudus sudah dicurahkan di dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang sangat berharga diberikan kepada kita. Apa yang kita lakukan dengan Roh Kudus yang begitu berharga? Kita tahu bahwa sama seperti mobil tadi, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, BPKB mobil itu sudah kita berikan sebagai jaminan. Selama BPKB itu ada di bank, maka mobil yang kita kendarai sebenarnya adalah milik bank. Mobil yang kita kendarai adalah milik bank. Makanya ketika saudara memiliki masalah dengan pelunasan kredit, penunggakan terjadi, maka pihak bank akan mengirimkan orang-orangnya untuk menagih sebulan, 2 bulan melalui telepon. Kemudian mereka akan kirim orang-orang leasing untuk mengambil kembali kendaraan. Karena kendaraan itu sudah menjadi milik mereka. Karena sudah ada jaminan. Jaminan itu sudah diberikan kepada pihak bank. Maka kendaraan itu menjadi milik bank. Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Maka pada waktu itu kita sudah menjadi milik Bapa. Kita sudah menjadi milik Kristus. Kenapa? Karena jaminan itu ada bersama dengan kita. Maka engkau tidak punya dunia lagi. Engkau bukan milik dunia lagi. Sekarang bagaimana engkau menjalankan hidupmu? Dipimpin oleh Roh Kudus. Itu susahnya kalau kita pinjam uang ke bank. Bank bisa mengatur hidup kita. Ada fidusia, persyaratan-persyaratan, peraturan-peraturan yang kita sudah tanda tangani, perjanjian yang sudah kita tangani. Begitulah orang yang sudah menjadi milik Kristus. Ada fidusia, kebenaran yang sudah kita tanda tangan kontrak. Dan kita harus menuruti semuanya itu, Bapak Ibu. Menuruti itu. Ketika engkau hidup dengan perjanjian itu, maka semuanya akan baik. Semuanya akan baik. Itulah artinya dipimpin oleh Roh Tuhan. Hidup sesuai dengan perjanjian yang sudah kita buat dengan Bapa. Dan itu ditunjukkan Yesus di dalam kehidupannya ketika dia ada di muka bumi ini. Bagaimana dia hidup? Dia tidak hidup seperti yang dia mau, tapi dia hidup seturut dengan firman Tuhan. Suatu kali ibunya datang kepadanya ketika mereka sedang berada di sebuah tempat pesta, perjamuan kawin di kota Kana. Saudara mesti ingat ya, ibunya berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Artinya apa? Ibunya ingin Yesus melakukan mujizat. Karena kita tahu dalam kitab sejarah mengatakan bahwa dari masa kecil juga Yesus sering melakukan mujizat.
Jadi ketika mereka kekurangan anggur, ibunya berkata, mereka kehabisan anggur. Yesus berkata apa? Waktuku belum tiba. Karena dia tahu bahwa urapan yang diberikan kepada dia bukan untuk menyombongkan dirinya, tapi untuk kemuliaan nama Bapa. Itu sebabnya dia katakan waktuku belum tiba. Yesus dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam Lukas pasal yang keempat mengatakan bagaimana Yesus sebelumnya. Di dalam Lukas pasal yang ketiga, Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dan pada waktu setelah dia dibaptis, keluar dia dari dalam air. Roh Kudus dalam bentuk rupa burung merpati turun ke atas dia. Dan pada waktu Roh Kudus diberikan, terdengarlah suara yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ketika Roh Kudus dicurahkan dalam hidupmu, maka engkau menjadi anak terkasih daripada Tuhan, dan Tuhan berkenan kepada engkau. Dan di dalam Lukas pasal yang keempat kan dikatakan bahwa Yesus dipimpin oleh Roh dibawa ke padang gurun untuk berpuasa. Dan selanjutnya kita melihat bahwa hidup Yesus dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika di kota Kana itu, Yesus katakan kepada ibunya, saatku belum tiba. Kenapa? Karena dia tidak mau sekedar menyenangkan ibunya dan menyenangkan hati keluarga, orang banyak. Hidup kita bukanlah untuk menyenangkan hati semua orang. Hidup kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu yang perlu kita pahami. Bagaimana hidup dipimpin oleh Roh. Kita akan melanjutkan kembali di hari esok. Untuk saat ini, coba renungkan dulu kebenaran yang sudah kau terima sampai saat ini, supaya kau mengerti dan memahami dulu dengan benar permulaan ini, saudara. Bagaimana hidup dipimpin Roh. Saya percaya saudara akan diberkati dengan luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, pada saat ini kami sudah belajar sedikit tentang bagaimana hidup dipimpin Roh. Roh Kudus, mampukan kami untuk memahami dengan lebih lagi. Mampukan kami. Urapan-Mu bersama dengan kami dan menyertai seluruh kehidupan kami sepanjang hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Tuhan memberkati saudara sepanjang hari ini. Stay safe. God bless you. Shalom.